Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin presentasi tentang materi presentation skill. Oke, perkenalkan, nama saya Erlan Ramadan. Saya Ferdiansyah. Saya Tantri Mahardewi. Oke, kita langsung lanjut ke pengertian presentasi. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, proposal, rencana, atau pertanggungjawaban kinerja. Penjelasan produk atau promosi, training, motivasi sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang disampaikan oleh presentator dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Oleh karena itu diperlukan bahan presentasi yang menarik, informatif, dan interaktif, serta tidak membosankan. Lalu ada tujuan presentasi. Tujuan presentasi bermacam-macam sesuai dengan jenis subjek yang dipresentasikan. Yang pertama, to inform, untuk memberi informasi. Ini tujuan umum presentasi, misalnya diumumkan ide, berpikir, produk, program, atau topik tertentu. Lalu yang kedua, tip persaud, untuk membujuk atau meyakinkan, biasanya dibawakan oleh wiraniaga atau penjualan. Yang ketiga, to entertain, untuk memberikan hiburan seperti oleh komedian atau penyiar radio televisi dalam acara hiburan. Yang keempat, to motivate, untuk memotivasi, misalnya oleh motivator atau atasan kepada bawahan, guru kepada murid, dosen kepada pelajar, pelatih kepada peserta pelatihan. Lalu yang kelima, to inspire, untuk memberi inspirasi. Yang keenam, to promote, untuk mempromosikan produk kepada calon pembeli. Lalu manfaat presentasi. Presentasi ini memiliki manfaat untuk mengajak dan memberikan ragam informasi seputar topik pembahasan. Selain itu, presentasi juga memiliki tujuan untuk mempromosikan produk sebelum launching dan dipasarkan. Selain memiliki banyak manfaat, melakukan kegiatan presentasi dan juga membuat materi presentasi juga akan menimbulkan manfaat seperti berikut. Bagi bahan pemaparan, mudah dipahami, memiliki kesan eksklusif, dan dapat menjadi inspiratif. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua ada komponen presentasi. Komponen dalam presentasi ada 4. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan adalah bagian pembuka dari presentasi Anda. Pembukaan ini memakan waktu kurang lebih 10-15% dari porsi total waktu presentasi Anda. Pembukaan dalam presentasi sangatlah penting karena untuk menarik perhatian audiens Anda, sehingga fokus mereka mengarah kepada Anda. Selain itu, pembukaan sangat penting untuk mencairkan kekakuan. Pembukaan yang tepat dapat menciptakan suasana yang cair. Selain itu, pembukaan sangat penting untuk memberikan informasi. Audiens akan mendapatkan informasi mengenai isi presentasi dari pembukaan yang Anda sampaikan. Yang kedua, badan. Body adalah bagian inilah Anda menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh audiens Anda. Body dari suatu presentasi terdiri dari poin-poin yang ingin Anda sampaikan beserta penjelasannya. Sebuah body presentasi yang memahami dan mengingat poin-poin penting yang disampaikan oleh Anda sebagai presenter. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian di mana Anda menutup presentasi Anda. Sama halnya dengan pembukaan. Bagian kesimpulan ini mempunyai durasi lebih kurang 10-15% dari total waktu presentasi Anda. Yang keempat, transisi. Transisi adalah bagian kalimat yang perlu Anda sampaikan ketika Anda melakukan perpindahan antara satu bagian presentasi ke bagian yang lain.
Transisi tersebut bisa terjadi antara pembukaan ke badan, antara titik yang satu ke titik yang lainnya di dalam badan, atau antara badan ke kesimpulan. Transisi yang baik akan membuat presentasi Anda memiliki suatu kesatuan yang utuh dari alur yang mengalir. Selain itu, transisi yang baik akan mampu membangkitkan rasa ingin tahu audiens untuk mendengarkan bagian presentasi Anda berikutnya. Yang ketiga, struktur kerangka presentasi. Struktur kerangka presentasi terdiri atas mulai dari identifikasi topik. Saat Anda presentasi mengenai topik tertentu, coba kaitkan atau sesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini, sehingga audiens mudah memahami topik yang Anda sampaikan. Jangan lupa pembahasan bidang Anda menjadi prioritas. Yang kedua, tetapkan tujuan dan identifikasi audiens. Umumnya, tujuan dari suatu presentasi adalah membuat audiens mengerti dan paham tentang topik yang Anda bawakan. Nah, jika tujuan untuk membuat audiens paham, Anda perlu menyesuaikan gaya bahasa dan materi Anda dengan latar belakang audiens. Apakah audiens adalah para profesional di bidangnya, atau orang awam, atau dari bagian kalangan. Dengan mengetahui siapa audiens Anda, ini akan semakin mudah dalam membuat presentasi yang tepat sasaran. Ya, yang keempat akan saya jelaskan merancang slide presentasi. Baris dalam satu slide. Jika Anda harus menulis poin-poin penting, sebaiknya tidak dari 6 baris dalam satu slide. Jika terlalu banyak, bisa-bisa akan membuat penonton Anda lupa apa saja yang sudah disampaikan. Lebih singkat, lebih baik. Slide berfungsi sebagai pendukung presentasi Anda. Jadi sebisa mungkin hindari penulis kalimat penjelasan yang terlalu panjang. Lebih baik tulis satu poin penting yang Anda ingin sampaikan dengan font ukuran besar. Jangan menulis penjelasan di situ, tapi jelaskan secara langsung. Gunakan ukuran huruf kurang dari 30 pt. Jangan samakan tulisan di presentasi dengan menulis cerita di Microsoft Word yang menggunakan ukuran font standar. Di PowerPoint, Anda menulis poin dan judul agar terlihat jelas. Oleh sebab itu, gunakan font berukuran minimal 30 pt. Warna teks dan background harus kontras. Menyesuaikan warna teks dan background yang Anda pakai juga penting. Pilih warna yang kontras antara huruf background. Hal ini memudahkan audiens Anda membaca poin presentasi yang Anda berikan. Jangan berlebihan. Terkadang karena ingin memakai sebanyak mungkin fitur yang ada di PowerPoint, Anda membuat presentasi sekreatif mungkin, tapi memperhatikan keefektifannya. Misalnya dengan memakai warna sebanyak mungkin pada font agar terlihat indah, atau mengatur huruf dengan garis bawah dimiringkan atau huruf tebal dalam satu kalimat dengan tujuan membedakan dari teks lainnya. Yang kelima, mempersiapkan presentasi di depan publik. Yang perlu dipersiapkan untuk memulai presentasi: kuasai bahan yang akan disajikan. Sebenarnya ada tujuan dari menguasai bahan yang akan dipresentasikan, yaitu pesan yang ingin disampaikan dengan mudah dipahami oleh audiens. Adapun tujuan lain, misalnya menilai audiens terhadap pembicara, memang menguasai dan tentu saja akan membuat citra yang baik. Selanjutnya, menguasai alat peraga atau alat bantu. Kelihatan sepele, ternyata menurut Joko Purwanto, menguasai alat peraga atau alat bantu seperti monitor, LCD, dan sebagainya itu sangat penting juga.
Semakin mahir mengoperasikan alat bantu menunjukkan memang si pembicara tahu banyak hal dan bisa meningkatkan citra penilaian penonton. Selanjutnya, membaca siapa audiens. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penting bagi pembicara mengetahui siapa audiens. Tujuannya agar gambaran atau persiapan. Selanjutnya, menguasai panggung dan lingkungan. Mengenai persiapan yang harus diperhatikan pembicara, misalnya menguasai panggung dan membaca lingkungan tempat tersebut, misal di outdoor atau di indoor. Ini akan membantu persiapan. Sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.